Assalamualaikum teman-teman, saya doakan semuanya pada sehat ya. Kita lanjutkan belajar kita. Kali ini kita akan membahas tentang sequence ataupun urutan gitu ya, baik urutan angka, urutan teks, urutan tanggal. Fungsi ini sebenarnya sudah kadang-kadang saya jelaskan, tetapi tidak secara spesifik membahas ini. Oke, kita ke spreadsheetnya. Jadi ada 4 argumen ini, 1, 2, 3, 4 ya. Intinya adalah urutan ya. Jadi kalau misalkan ini diterjemahkan sequence itu kan memang urutan yang berpola begitu ya. Contohnya aja langsung begini. Jadi misalkan ini saya tulis sequence seperti ini ya. Kemudian ini argumen yang pertama adalah baris, artinya jumlah baris atau berapa baris yang akan kita inginkan, berapa kolom yang akan kita inginkan, terus mulainya dari angka berapa, dan nanti stepnya, tahapannya berapa gitu ya. Oke, kita coba misalkan saya akan membuat 15 urutan ya, koma, 1 kolom saja, terus saya koma lagi. Ini berarti mulainya berapa? Mulainya angka 1 misalkan, tidak harus angka 1 ya, terserah teman-teman mau mulai angka berapa. Kemudian koma, stepnya berapa? Stepnya 1. Oke, kalau saya kurung tutup, saya enter, maka dia akan membuat angka seperti ini ya, 1, 2, 3, 4 sebanyak 15 karena kita batasi barisnya 15 ya. Kemudian kalau misalnya kolomnya yang banyak barisnya 1 gimana? Ya bisa aja ini saya copy ke sana ya, ke kiri ke sini, tetapi akan saya ganti barisnya cukup 1 ini ya, barisnya 1, kolomnya yang 15. Saya tulis di sini, saya enter. Maka dia akan membuat angka ke sana. Ya, bisa menurun, artinya ini berarti barisnya yang banyak, 15, atau ini kolomnya yang banyak. Nah, seperti itu. Nah, demikian juga kita juga bisa membuat urutan yang bercampur gitu, teman-teman ya. Misalnya gini ya, saya akan membuat sequence ya, sequence row-nya berapa? Misalkan saya membuat 10 saja deh ya. 10, kemudian kolomnya 1, kemudian mulainya berapa? Misalkan angka 1000 ya, boleh aja angka 1000 begini, stepnya 1. Ya, gitu ya. Oke, kalau saya kurung tutup dulu ya, saya enter, dia akan membuat urutan seperti ini. Nah, bagaimana kalau ini saya campur dengan tag? Caranya ya tinggal ditambah aja di sini, misalkan di pakai tanda dan gini ya. Kita kan dulu pernah menggabungkan tag begini. Nanti teman-teman bisa lihat tutorial tentang teks, misalkan digabungkan dengan dash ABC, misalkan gini ya. Kalau saya enter, nah ini akan menjadi 1000 strip ABC gitu. Biar dia bisa turun ke sana, bisa menggunakan array formula, tekan shift, control, dan ditekan enter. Kemudian akan muncul array formulanya begitu, di enter sekali lagi, dia akan membuat urutan seperti ini ya. Ini kadang-kadang misalkan kita membuat serial number atau part number yang berpola, bisa buat seperti ini ya. Ini misalkan text and number gini ya. Oke. Kalau misalnya ini sequence untuk date, misalkan untuk tanggal ya. Oke, kita coba ya. Sama aja, jadi sama dengan misalkan sequence. Oke, mau berapa nih? Misalkan boleh ditulis langsung, ini juga bisa digantikan dengan rumus teman-teman. Misalkan saya akan membuat urutan tanggal, tetapi hanya sebanyak data yang ada di sebelah sini. Misalkan saya buat nah, misalkan ini ya. Menghitung berapa? Menghitung ini deh. Nah, misalkan gini, sampai di sini ya. Nah, seperti ini, terus koma, berapa? 1 kolom saja. Kemudian startnya berapa? Startnya misalkan, startnya tadi mau tanggal ya. Oke, kita kasih misalkan today. Nah, gini. Kemudian stepnya berapa? 1. Oke, coba kita kurung tutup. Coba kita enter ya. Ini udah jadi. Loh, tapi kok angkanya seperti itu, kok bukan tanggal ya? Tinggal kita format aja. Misalkan kita format ke sini ya, format kemudian tanggal.
Dah, ini udah jadi tanggal. Ya. Oh, saya nggak mau diformat dengan model di sini. Kalau dengan formula gimana? Bisa juga ya. Ini saya kembalikan ke angka saja ya. Misalnya kita formatnya kembali ke angka gini ya. Tadinya kan gitu ya. Bisa juga kita tambahan rumus tag itu teman-teman ya. Tambah rumus tag, kurung buka, kemudian koma. Saya buat dua tanda petik begini karena ini ada formatnya ya. Formatnya misalkan DD, kemudian MMM. Saya tidak membahas ini terlalu detail teks dan sebagainya ini karena ini hanya sebagai tambahan saja aplikasi penggunaan rumus sequence, karena teks dengan format seperti ini sudah saya bahas di tutorial yang lainnya ya. Nanti teman-teman bisa lihat tutorial sebelumnya. Kalau saya enter, nah jadinya seperti ini. Tanggal 20 Januari karena ini cuma DDMM. Kalau mau dikasih tahun boleh juga, misalkan tambah YY. Nah, gini. Nah, tadi tahun 23. Tapi kenapa tidak ke bawah? Ya tinggal dikasih array formula, tekan shift, control, enter, enter lagi. Nah, cuma begitu ya. Ini misalkan date gitu. Urutannya ya teman-teman kreasi sendiri. Prinsipnya ini kan cuma urutan ya, urutan yang berpola gitu ya. Atau kombinasi, jadi kolom dan barisnya. Kita coba misalnya membuat gini ya. Saya buat di sini deh. Sequence, misalnya saya akan membuat apa ya? Misalnya membuat kalender deh nih, 53 minggu barisnya, 53. Kolomnya 7 karena 7 hari. Kemudian startnya misalkan today ya. Nanti kita lihat dulu ya gitu. Ini kemudian tambahnya 1 deh. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini udah jadi nih. Tuh. Nah, biar ini kelihatan tanggal. Ngomong-ngomong kita buat ini teman ya. Kita buat harinya ya. Ini Sunday. Nah, sono deh. Nah, gini. Oh, atau kita taruh di atasnya sini ya. Nah, gitu biar ada judulnya. Oke. Nah, gini ya. Sunday, Monday, dan seterusnya. Nah, ini biar menjadi tanggal, lagi ya, kita format teks, kemudian kurung buka. Ini formatnya di sini teman-teman ya, kalau misalkan mau lihat inilah. Nah ya, ini kan ada mau diformat seperti apa gitu. Oke, formatnya saya mau D berarti tanggal, sama MMM gitu teman-teman. Maksudnya bulan 3 huruf gitu ya. Nah gini, ini 20 Januari. Coba kita cek ya, hari ini tanggal 20, tapi ini Friday ini teman-teman. Mestinya tanggal 20 di sini ya. Oke, kita rubah aja ya. Jadi mulainya ini tidak hari ini ya. Tidak mulai hari ini, tetapi date misalkan gini ya teman-teman ya. 2023 tanggal 1 Januari ya, seperti ini coba. Nah, gini coba ya. Kita coba ya. Kemudian stepnya 1. Nah, gini. Coba kita cek hari ini tanggal 20 Januari. Lah ini Friday ya. Kayaknya bener deh ini ya. Coba saya tengahin, kemudian saya giniin. Oke. Nah, ini biar kita gampang melihatnya. Yang hari ini itu ada warnanya beda gitu teman-teman ya. Ini saya sorot seperti ini. Saya klik kanan, kemudian conditional formatting ya. Saya akan membuat yang hari ini date is ya sama dengan today. Ini saya warnain warna biru, kemudian terus hurufnya tebal gitu ya. Kemudian saya done. Oke, saya tutup. Coba saya lihat. Nah, ini tanggal 20. Oke, 20 ini adalah Friday. Ini Friday. Nah, kalau orang Australia kan Friday ya. Itu tanggal 20 Januari gitu. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Prinsipnya ini adalah urutan saja. Termasuk kalau misalkan kemarin kita di VLOOKUP, kita juga ada membuat urutan kolom ke kanan sana sehingga kita membuat sequence gitu ya. Intinya bisa dipakai di mana saja sih gitu. Tapi yang perlu teman-teman ingat adalah secara prinsip ini adalah urutan yang berpola, baik dibatasi dengan jumlah baris ataupun jumlah kolom atau kombinasi keduanya. Awalnya berapa, tahapannya setiap tahapan berapa gitu.
Nah, ini kalau misalkan sebagai contoh yang atas ini ya, ini nggak usah panjang-panjang deh, misalkan 10 saja. Tetapi stepnya bukan 1 tapi 10. Maka angkanya 1, 11, 21, 31, dan seterusnya. Kalau stepnya 1000, ya akan menjadi angka seperti ini. Ya, gitu ya. Ya, begitu teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Nanti kalau ada pertanyaan bisa didiskusikan di kolom komentar atau didiskusikan di grup Telegram ya, biar lebih mudah. Oke teman-teman, untuk sementara begitu. Ikuti video saya selanjutnya. Ada pertanyaan ataupun komen silahkan tulis di kolom komentar. Dan perlu diingat teman-teman, untuk berbagi tidak menunggu kita harus pinter dulu. Demikian juga video saya. Kalau dirasa ini bermanfaat, minta tolong dibagi ke teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat bagi orang banyak. Oh, jangan lupa subscribe ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.